Halo Sobat Diet Sehat semuanya, ketemu lagi dengan saya, Irwan Margono. Kali ini saya akan bahas mengenai daya imun tubuh dan kaitannya dengan hipotiroid. Di masa pandemi seperti sekarang, menjaga daya imun sangat penting agar jangan sampai tertular COVID-19. Sebenarnya, daya imun tubuh kita sangat efektif menangkal berbagai penyakit menular bila mana tubuh kita sehat. Hipotiroid menjadikan daya imun tubuh menurun dan menjadi rawan tertular penyakit, termasuk COVID-19. Bagi yang belum mengikuti video diet sehat cara Irwan sebelumnya, silahkan klik link yang ada di description box. Silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ada info penting yang terlewatkan. Banyak surprise yang akan Anda temukan. Mungkin Anda pernah perhatikan kalau ada orang yang mudah dan sering tertular flu atau influenza, batuk, atau penyakit menular yang lain. Kalau sudah tertular, sakitnya cukup serius dan lama sembuhnya. Atau mungkin itulah yang Anda alami sendiri. Mungkin Anda juga perhatikan kalau ada orang-orang yang jarang sekali sakit flu atau penyakit menular lainnya. Meskipun lama berdekatan dengan orang yang sakit dan tidak menggunakan masker atau alat pelindung yang lain, tetapi tidak tertular. Bahkan lama berada di dalam satu mobil atau satu ruangan ber-AC. Saya sendiri sejak kecil sering sekali sakit, dan kalau sakit sangat parah. Setelah banyak belajar cara diet sehat, termasuk diet paleo, dan banyak konsumsi jeroan dan daging berlemak, sekarang saya jarang sekali sakit. Selama lebih dari 10 tahun terakhir ini, hampir tidak pernah sakit. Mungkin hanya 2-3 kali dan itu pun cepat sembuh. Broda Otto Barnes MD dalam bukunya Hypothyroidism, The Unsuspected Illness, mengungkap bahwa memang ada orang yang rawan tertular penyakit dan ada yang tidak mudah tertular. Dari hasil penelitiannya, beliau menemukan bahwa orang yang menderita hipotiroid akan menjadi rawan tertular penyakit karena daya imun tubuhnya menurun. Sejak di bangku kuliah, Dr. Broda sudah tertarik mengenai kaitan hipotiroid dengan daya imun tubuh. Salah satu penelitian yang dia lakukan adalah membuang kelenjar tiroid kelinci. Semasa hidupnya, kelinci tersebut menjadi sering sakit dan akhirnya mati masih muda karena pneumonia. Pengobatan hipotiroid pertama pada anak yang dilakukan oleh Dr. Broda adalah pada anaknya sendiri. Ketika masih di tahun pertama sekolah, anaknya sering tidak masuk sekolah karena sakit flu atau penyakit saluran pernafasan yang lain. Setelah diberikan terapi hormon tiroid, dalam waktu 2 bulan anaknya menjadi jarang sakit. Paling banyak hanya 2 kali setahun, dan kadang-kadang dalam setahun tidak pernah sakit. Dr. Broda mengelompokkan ada 3 garda pertahanan tubuh terhadap infeksi penyakit. Garda pertama, kulit dan bagian tubuh lain yang terbuka seperti mulut, hidung, telinga, mata, dan saluran pembuangan. Semuanya memiliki perlindungan terhadap infeksi penyakit, seperti cairan mukosa, air mata, bulu-bulu halus, semua berfungsi sebagai perisai, antiseptik, atau pengikat mikroba pengganggu, agar orang tidak menjadi sakit akibat bakteri dan virus yang menempel atau masuk pada bagian tubuh tersebut. Garda kedua adalah leukosit atau sel darah putih yang setiap saat siap memangsa mikroorganisme pengganggu. Garda ketiga, tubuh akan memproduksi antibodi yang mampu mengunci, membuat tidak aktif, dan bahkan menghancurkan mikroorganisme pengganggu. Menurut Dr. Broda, ketiga garda pertahanan tubuh tersebut sebenarnya sangat efektif melawan infeksi penyakit. Kita setiap hari terpapar berbagai bakteri, virus, dan organisme pengganggu lain penyebab penyakit, atau terpapar dari orang di sekitar kita yang sedang sakit. Selama daya imun tubuh kita kuat, kita tidak akan sakit. Dr. Broda menemukan bahwa hipotiroid adalah faktor terbesar penyebab menurunnya ketiga garda daya imun tubuh, menyebabkan mudah dan berulang kali tertular penyakit, terutama infeksi saluran pernafasan dan kulit. Itu sudah dibuktikan pada ratusan pasiennya.
Pasiennya yang sering sakit infeksi terbukti menderita hipotiroid. Setelah diberi pengobatan dengan ekstrak hormon tiroid, menjadi jarang sakit. Apa itu hipotiroid? Dan mengapa hipotiroid menyebabkan daya imun tubuh menurun? Ini sedikit penjelasannya. Tubuh kita memproduksi hormon tiroid dari kelenjar tiroid. Fungsi hormon tiroid adalah untuk pembakaran atau metabolisme karbohidrat menjadi energi di dalam setiap sel pada tubuh kita. Karena fungsinya yang sangat vital, gangguan produksinya maupun distribusinya menuju ke setiap sel menjadikan penurunan seluruh fungsi pada tubuh kita, termasuk daya imun tubuh. Gangguan inilah yang disebut hipotiroid. Mungkin Anda tahu ada hipotiroid dan ada hipertiroid. Mengapa bisa terjadi hipotiroid dan hipertiroid? Ada gangguan kesehatan yang disebut autoimun. Gangguan ini dapat mengakibatkan hipotiroid atau penurunan produksi hormon tiroid atau hipertiroid, produksi hormon tiroid berlebihan. Mengenai hal ini akan saya jelaskan pada video tersendiri. Dr. Broda juga menemukan bahwa penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, overweight atau obesitas, artritis, penyakit jantung, osteoporosis, dan banyak lagi disebabkan karena hipotiroid. Karena itu, penderita penyakit kronis, daya imun tubuhnya juga menurun, rawan tertular penyakit. Terbukti bahwa kebanyakan penderita COVID-19 dan yang meninggal akibat COVID-19 adalah penderita penyakit kronis. Dr. Broda memperkirakan jumlah penderita hipotiroid sangat banyak. Di Amerika, Dr. Broda memperkirakan 40% penduduk menderita hipotiroid. Di Indonesia, jumlah penderita hipotiroid pasti juga sangat banyak. Indikasinya adalah jumlah penderita penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, overweight atau obesitas, dan sebagainya. Jadi, agar Anda dapat terhindar dari penyakit menular, termasuk COVID-19, pastikan tidak hipotiroid. Kalau Anda menderita penyakit kronis, itu indikasi hipotiroid. Gejala hipotiroid yang lain banyak sekali. Untuk mengetahuinya dan bagaimana cara menyembuhkannya, ikuti video saya sebelumnya, Diet Sehat Cara Irwan. Penemuan besar kedua dalam hal penyakit menular adalah pengobatan menggunakan larutan magnesium klorida atau MgCl2. Referensi ada di description box. Penemu pertamanya adalah Profesor Pierre Dilbet, MD. Pada tahun 1915, Profesor Dilbet mencari larutan untuk pembersih luka. Dari banyak larutan yang dia coba, ditemukan bahwa larutan MgCl2 tidak hanya baik untuk membersihkan luka, melainkan juga sangat efektif untuk menyembuhkan. Larutan MgCl2 mampu meningkatkan aktivitas leukosit dan fagositosis, sehingga sangat efektif menyembuhkan luka. Dari percobaan in vitro atau dalam tabung percobaan dan in vivo pada kehidupan nyata, Prof. Dilbet menemukan bahwa larutan MgCl2 tidak hanya baik untuk obat luar, melainkan juga sebagai imunostimulan bila diminum. Beliau menyebutnya sebagai efek sitofilaksis. Pada beberapa percobaan in vivo, larutan MgCl2 mampu meningkatkan laju fagositosis atau aktivitas leukosit dalam memangsa bakteri dan virus sampai 300% atau 3 kali lipat. Pada tahun 1943, dokter Perancis lain, Dr. Nevu MD, menggunakan larutan MgCl2 pada anak yang terindikasi difteri untuk mengurangi risiko reaksi anafilaktik atau alergi serius akibat serum anti-difteri yang akan diberikan. Alangkah herannya Dr. Nevu ketika keesokan harinya menemukan anak yang terduga difteri tersebut sudah sembuh sebelum serumnya diberikan. Hasil labnya memastikan kalau anak tersebut confirm difteri.
Dr. Nevu kemudian memberikan larutan MgCl2 pada beberapa pasien difteri yang lain. Semuanya sembuh dalam waktu antara 24 sampai 48 jam. Dr. Nevu kemudian mencoba larutan MgCl2 untuk pengobatan berbagai penyakit yang lain. Di antaranya pharyngitis, tonsilitis, common cold, influenza, whooping cough, measles, rubella, mumps, scarlet fever, asma, bronkitis, bronchopneumonia, dan pulmonary emphysema. Semuanya dapat disembuhkan dengan hasil yang sangat baik. Untuk pengobatan, Prof. Delbert dan Dr. Nevu menggunakan larutan MgCl2 2,5% dengan dosis sebagai berikut. Orang dewasa dan anak di atas 5 tahun 125 ml, anak umur 4 tahun 100 ml, 3 tahun 80 ml, 1 sampai 2 tahun 40 ml, di atas 6 bulan 30 ml, di bawah 6 bulan 15 ml. Detail cara pengobatan ada di paper yang linknya ada di description box. Saya sendiri sudah lebih dari 3 tahun menggunakan larutan MgCl2 untuk pencegahan penyakit menular dan pengobatan, baik untuk saya sendiri maupun keluarga dan kerabat dekat. Di antaranya, rutin konsumsi setiap hari agar tidak mudah tertular penyakit, mengobati flu dan demam, mengobati sakit gigi, luka, jerawat, bisul, dan cantengan. Hasilnya luar biasa. Sakit gigi sembuh kurang dari 12 jam. Luka terkena pisau sembuh kurang dari 6 jam. Setiap hari di kebun, digigit nyamuk kebun, tidak takut tertular demam berdarah. Karena larutan MgCl2 sangat pahit, untuk saya minum sehari-hari, saya gunakan larutan yang sudah diencerkan lagi, yaitu 12,5 ml larutan MgCl2 25% ditambah air 1 liter atau 1000 ml. Detailnya ada di video saya sebelumnya, Diet Sehat Cara Erwan. MgCl2 food grade dapat dibeli di toko kimia dalam bentuk flake atau lempengan kristal, yaitu MgCl2.6H2O. Jadi, sambil menunggu ditemukan vaksin COVID-19 yang benar-benar terbukti efektif dan tidak ada efek samping, masih ada alternatif lain untuk meningkatkan daya imun tubuh agar Anda terhindar dari tertular COVID-19, yaitu pastikan tidak menderita hipotiroid dengan diet yang benar. Ikuti diet sehat cara Erwan. Kedua, rutin minum larutan MgCl2. Ketiga, bila ada gejala demam atau tidak enak badan, tingkatkan konsumsi MgCl2 sesuai dosis pengobatan. Sekian penjelasan mengenai daya imun tubuh dan kaitannya dengan hipotiroid. Untuk komentar dan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komen di bawah. Silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ada info penting yang terlewatkan dan mendapatkan notifikasi bila video berikutnya sudah saya upload. Banyak surprise yang akan Anda temukan.